Bab 2. Kesalahan. Koko berdiri menatap Zelin yang sedang duduk di bawah, sedangkan Zelin menengadahkan kepalanya untuk menatap Koko. Koko, Zelin terbelalak ketika melihat mantan suaminya ada di hadapannya. Dia melirik ke arah lorong tempat toilet berada. "Kenapa kamu di sini?" Zelin terus menatap mantan suaminya. Lalu Koko merendahkan posisinya dengan cara jongkok di depan mantan istrinya. Dia menatap Zelin dengan tatapan lembut. Tangannya terulur ingin menyentuh pipi wanita pujaannya. Tapi Zelin langsung menepis tangan itu. "Jangan kurang ajar," serunya marah. "Aku istri orang." Zelin mengingatkan sembari melirik beberapa orang. Dia khawatir ada yang melihatnya. Lalu Koko menyeruput lemon tea yang dipegang Zelin. Hal itu membuat Zelin terbelalak. Dia baru saja meminum minuman itu bersama dengan Langit. Dan sekarang bertambah satu bibir. "Kenapa kamu minum ini?" "Kenapa? Apa kamu jijik?" tanya Koko balik. "Seharusnya aku yang tanya, apa kamu tidak jijik? Ada 3 mulut di sini," serunya pelan. Jika bukan di tempat umum, dia akan memaki Koko. "Untuk apa aku jijik? Aku sudah pernah menjamahmu." Ya, walaupun aku belum pernah memasuki lubang itu. Koko melirik ke arah bagian bawah milik mantan istrinya. Mendengar itu membuat Zelin geram. Tangannya terkepal. Ingin rasanya dia melemparkan minuman itu ke wajah Koko. Tapi dia masih cukup bersabar. "Pergi, atau Langit akan menghajarmu," ancamnya. "Aku tidak takut." "Pergi," seru Zelin lagi yang dapat melihat Langit sedang berjalan menuju ke arahnya. Koko menoleh, lalu segera bangkit dan memilih ke arah yang lain. Zelin menatap ke arah studio tempat Koko duduk. "Zelin, apa yang kamu lihat?" Langit memperhatikan arah pandangan istrinya. Langit," Zelin gugup. Dia tersenyum samar, hanya untuk menghilangkan rasa curiga suaminya. "Langit, aku ingin minuman yang lain," rengeknya sembari melirik ke arah Koko yang sedang memperhatikan mereka. "Kenapa dengan minuman ini?" Langit mengambil minuman itu dari tangan istrinya, tapi Zelin buru-buru menjauhkan. Dia tidak ingin minuman itu diminum lagi oleh suaminya, karena minuman itu ada bekas Koko. "Rasanya tidak enak," sahut Zelin asal. "Tidak enak?" Dahi Langit mengkerut. Dia mengambil minuman itu dari tangan istrinya, tapi lagi-lagi Zelin menjauhkan minuman itu. "Ini kurang enak, aku akan cari minuman lain." Zelin bangkit dan segera membuang minuman itu. Dia kembali ke bagian depan bioskop untuk memesan minuman. Dia memesan Milo dingin, 1 cup untuknya dan Langit. "Apa kamu jijik denganku?" Suara seseorang membuat Zelin merinding. Koko kembali mengikutinya. Tanpa harus menoleh, dia tahu jika Koko ada di belakangnya. "Jika kamu sayang nyawamu, lebih baik jangan ganggu aku," ancam Zelin. "Aku lebih menyayangimu dari nyawaku," bisiknya lagi tepat di telinga Zelin, membuat bulu kuduknya langsung meremang. Zelin buru-buru membayar pesanannya, kemudian mengantri kembali ke tempat minuman. "Aku tidak akan mengganggumu lagi, asalkan..." Zelin langsung menoleh. "Apa?" "Temui aku besok siang." Koko menyebutkan sebuah alamat. "Jangan harap aku akan datang," sahutnya pelan. "Jika kamu tidak datang, aku akan terus mengganggumu. Sebaiknya pikirkan itu." Kemudian Koko berlalu, dan itu diperhatikan Zelin. Jantungnya berirama cukup kencang. Sikap Koko membuatnya takut. "Mbak?" Iya." Zelin tersadar ketika pegawai bioskop memanggilnya. Dia menyerahkan struk kepada pegawai, lalu minuman pesanannya dibuat. Setelah itu, Zelin kembali menuju studio tempat dia dan Langit menonton. "Lebih baik aku batalkan saja nonton hari ini," kumam Zelin dan menghampiri suaminya yang ternyata sedang berjalan menyusulnya. "Ayo, studio sudah dibuka," ajak Langit. "Bagaimana kalau nontonnya besok saja?" "Memangnya kenapa?" Langit bingung. Karena tadi siang istrinya yang mengajaknya menonton di bioskop, dan sekarang tiba-tiba membatalkan acara mereka. "Aku kangen Triple Z." "Baiklah, ayo." Langit menggenggam jemari istrinya. Kemudian mereka keluar dari bioskop menuju tempat parkir. Sementara itu, Koko telah masuk ke dalam bioskop bersamaan dengan pengunjung bioskop lainnya. Dia masih menggunakan topi untuk menutupi wajahnya. Dia terus memperhatikan pengunjung yang mulai mengisi setiap kursi. Dari kursi atas sampai ke tengah telah terisi. Begitupun dengan kursi barisan depan juga terisi. Ada beberapa kursi yang belum terisi. Iklan terus diputar sebelum film ditayangkan. Koko terus menatap ke setiap orang, bahkan dia menatap ke belakang.
mencoba mencari mantan istrinya. Lalu kursi yang kosong kembali terisi. Hanya 2 kursi yang seharusnya ditempati Zelin dan Langit belum terisi. Lampu dipadamkan, lalu film mulai diputar. Semua orang menatap ke arah layar, sedangkan Koko menatap ke arah pintu masuk. Setelah 10 menit film diputar, Koko mulai bangkit. Dia ingin mencari Zelin. Dia segera keluar dari studio 2 dan melihat ke lorong, tidak ada Zelin dan Langit. Yang ada pengunjung lain yang sedang menunggu studio lain dibuka. Kemudian dia segera menuju bagian depan bioskop. Yang terlihat banyak pengunjung sedang membeli tiket dan juga sedang memesan snack. Apa mereka sudah pulang? Koko bingung. Atau Zelin mengubah film yang ditontonnya? Koko memperhatikan jadwal film yang akan diputar. Film yang akan diputar masih setengah jam. Jadi kemungkinan Zelin bukan mengganti film, tapi pulang. Koko mengembuskan nafas secara kasar. Rencananya telah gagal. Dia segera keluar dari bioskop dan kembali menyusuri kota. Langit telah melajukan motor menuju kediaman Zira dan Ziko. Selama dalam perjalanan, Zelin terlihat banyak diam. Zelin? Pegangan, teriak Langit. Iya, Zelin memeluk suaminya. Karena Koko, dia hampir lupa kalau dia tidak memegang Langit. Kala itu, motor sedang melaju. Zelin memeluk suaminya dengan erat. Bahkan dia meletakkan kepalanya di punggung Langit. Dia merasa bersyukur telah memiliki Langit. Menurutnya, Langit lebih baik dari Koko. Karena ketika dia menikah dengan Koko, sedikit pun Langit tidak mengganggu rumah tangganya. Pria itu bersikap gentleman, tapi berbanding terbalik dengan Koko, mulai menjadi pengganggu. Koko tidak terima pernikahannya, padahal jelas-jelas Koko yang telah memberikan talak 3 kepada Zelin. Langit, akankah kamu terus menjagaku? Tentu, aku akan menjagamu sampai rambut memutih, sampai ajal menjemput kita, akan selalu bersama, saut Langit. Akankah kamu terus mencintaiku? Aku akan selalu mencintaimu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah mulai mencintaiku? Pertanyaan Langit membuat Zelin diam. Dia telah berumah tangga dengan Langit selama 6 bulan. Tapi sampai detik ini, dia belum pernah sedikit pun membalas kata-kata cinta Langit. Tidak perlu dijawab. Dengan kebersamaan ini sudah membuatku senang. Ya Tuhan, Langit begitu baik kepadaku. Dia begitu sabar menunggu cintaku. Berikan keyakinan kepadaku jika aku juga mencintainya. Batin Zelin. Motor terus melaju melewati beberapa rambu lalu lintas, sampai mereka berhenti di mansion. Sejak Tuan Raharsha meninggal, Zira dan Ziko pindah kembali ke rumah itu. Mereka tinggal di sana untuk menemani Nyonya Amel. Awalnya tawaran itu diberikan kepada si bungsu, tapi Zelin menolak, karena dia memandang Langit. Suaminya bekerja sebagai sekretaris Abian Basam, dan hanya pemilik kafe kecil. Dia tahu Langit akan minder untuk tinggal di rumah orang tuanya. Maka itu, dia menolak dan memilih tinggal bersama dengan Langit di ruko. Kehadirannya disambut Triple Z yang berlari ke arahnya. "Anti!" teriak Triple Z. Zelin memposisikan tubuhnya lebih rendah, menyeimbangkan tinggi badannya dengan ketiga bocah kembar itu. "Apa Anti membawa coklat?" tanya Zaira. "Aduh, Anti lupa, maaf ya." "Ya," Zaira langsung cemberut. Bibirnya langsung maju, dan itu membuatnya lucu. "Besok Anti janji akan membelikan 1 kotak untukmu." "Janji?" Zaira menunjukkan jari kelingkingnya, dan jari mereka saling bertautan. Sedangkan Zin dan Zahir menagih janji kepada Langit. "Om, mana ikannya?" "Oh iya, Om lupa. Besok ingatkan Om untuk membelikan ikan cupang pesanan kalian." "Ayo Triple Z, apalagi yang kalian minta?" tegur Zira. "Mama," Triple Z segera berlari menghampiri Zira, lalu menaiki anak tangga dengan didampingi 3 pengasuh. "Kalian tidak mengabari mau datang ke sini?" "Kami sudah selesai makan," ujar Zira. "Kebetulan, tadi kami mau menonton, tapi berhubung dapat kursi di depan, jadinya kami batalkan." Jelas Zelin sembari memperhatikan sosok Ziko yang tidak terlihat. "Kak Ziko mana?" "Ada di kamar dengan Mama. Aku kesana dulu." "Langit, kamu ikut?" "Aku nanti menyusul ke sana," saut Langit. Zelin segera menaiki anak tangga. Tinggallah Zira dan Langit di ruangan itu. "Bagaimana hubunganmu dengan Zelin?" "Zelin masih belum mencintaiku, tapi tidak masalah. Bagiku menikah dengannya sudah membuatku bahagia. Semoga cinta segera tumbuh di hatinya." Zelin mengetuk pintu kamar Nyonya Amel. Terlihat Ziko sedang duduk di pinggir tempat tidur. "Malam." "Zelin, anak Mama." Nyonya Amel mengulurkan tangannya. Zelin langsung menyalami wanita parubaya itu dan memeluk wanita yang telah melahirkannya. "Sedang membicarakan apa?" tanyanya. "Kamu," saut Ziko. "Kenapa denganku?" "Mama meminta kakak menempatkanmu di Raharsha Group." "Untuk apa?"
Mama ingin kamu dan Langit segera pindah dari ruko. Tidak baik tempat tinggal berbarengan dengan tempat usaha. Tidak perlu, Ma. Aku akan tetap menjalankan tokoku. Zelin menolak dengan alasan memikirkan perasaan suaminya. Jika posisinya lebih tinggi, akan membuat Langit semakin minder. Dengan berjualan membuatnya sama dengan Langit. Walaupun setiap bulan, dia selalu mendapatkan transferan dari Ziko, tapi tak pernah dia menggunakan uang itu. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia cukup meminta kepada Langit. Dan itu sudah membuat suaminya senang. Setiap bulan rekeningnya selalu utuh, dan hanya gaji dari Langit digunakannya untuk keperluan rumah tangga. Apa kamu yakin? Kalian sudah 6 bulan menikah, tapi sampai sekarang pria itu belum bisa membelikan rumah. Kakak, jangan seperti itu. Langit bukan menjadi bos, dia hanya makan gaji. Semua gajinya diberikan kepadaku. Dan untuk pendapatan dari kafe disimpannya untuk membeli rumah. Aku yakin setelah tabungannya cukup, Langit akan memberikan rumah untukku, bela Zelin. Langit yang ketika itu ada di depan pintu. Mendengarkan percakapan itu, dia semakin minder dengan keluarga istrinya. Kaya raya, dan dia hanyalah orang biasa. Meminta bantuan Zira bisa saja dilakukannya. Tapi itu bukanlah tipenya. Dia akan mencari cara agar bisa membelikan rumah untuk istrinya. Seharusnya Langit masuk ke dalam kamar untuk menemui mertuanya. Tapi karena percakapan itu, membuatnya kembali turun ke lantai dasar. Langit, Zelin mana? Tanya Zira. Ada di kamar Mama, sahutnya, kemudian memilih keluar dari rumah. Dia mulai menyalakan rokok di beranda dan menyesap rokok itu cukup dalam. Maaf Zelin, karena aku belum bisa membuatkan istana untukmu, kumamnya. Zira duduk melamun di kamar sembari berdiri di balkon. Suara ketukan tidak didengarnya. Ya ampun, dari tadi diketuk-ketuk tidak dengar. Ternyata sedang melamun, celetuk Aneska mengagetkan adiknya. Kakak, ada apa? Kenapa kamu melamun? Tidak ada. Tidak ada bagaimana? Kakak mengenalmu. Pasti ada yang sedang kamu pikirkan. Benar kan? Aku sebentar lagi wisuda. Jika kamu khawatir akan bekerja di mana, jangan takut. Abian bisa menempatkanmu di Basam Group. Ih kakak, kenapa harus di sana? Aku tidak mau berada satu gedung dengan Kak Abian. Pasti dia akan mengawasiku. Memang itu tujuan kakak. Ih kakak, rengek Zira. Langit terus menyesap rokok cukup dalam, sampai seseorang menepuk bahunya. Loh, dari tadi di sini Mama mencarimu, ujar Zelin. Langit tersenyum, kemudian meletakkan puntung rokok ke dalam asbak. Dia segera menemui mertuanya yang sering berada di dalam kamar dibandingkan di ruangan lain. Ketika bertemu dengan Nyonya Amel, dia segera menyalami, memberikan rasa hormat kepada wanita yang telah melahirkan istrinya. Bagaimana kafe kamu? Baik, Ma. Ada rencana buka cabang? Dari belakang Zelin menggelengkan kepala. Dia tidak ingin orang tuanya ikut andil dalam bisnis yang dijalani Langit. Karena dia tahu Langit akan semakin minder. Ada, Ma, tapi nanti. Mama ada modal. Kamu bisa menggunakannya untuk memperbesar cabang kafe kamu. Nyonya Amel sengaja mengatakan itu agar bisnis menantunya cepat berkembang dan cepat juga memberikan rumah untuk anaknya. Terima kasih, Ma. Nanti aku bicarakan dengan Bima. Tolaknya secara halus. Apakah sedang menunda? Pertanyaan Nyonya Amel membuat Zelin dan Langit saling bertukar pandang. Maksud Mama? Tanya Zelin. Hamil? Kami tidak menunda. Hanya saja belum diberi sama yang kuasa, sahut Zelin cepat. Kalian sudah menikah selama 6 bulan. Ada baiknya konsultasi ke dokter. Mama sudah sangat ingin menggendong cucu dari kalian. Iya, Ma, sahut Zelin cepat sembari melirik suaminya. Setelah berbincang cukup panjang, pasangan itu meninggalkan mansion. Mereka pulang menggunakan motor yang pada saat itu keadaan jalan raya sudah sepi. Zelin memeluk suaminya dengan erat. Langit buru-buru menghentikan motornya. Langit, ada apa? Langit langsung membuka jaket kulit yang dikenakannya. Pakailah, aku tidak ingin angin menerpamu. Kata-kata yang simpel tapi membuat Zelin terharu. Berada di belakang tidak terlalu dingin. Kamu saja menggunakan jaket ini, tolak Zelin. Langit langsung turun dari motor, kemudian memakaikan istrinya jaket. Kesehatanmu lebih penting dariku, ujarnya pelan, tapi membuat jantung Zelin bergetar. Kemudian motor kembali melaju. Zelin memeluk suaminya dari belakang. Maafkan aku, karena belum bisa mencintaimu. Tidak apa sayang, aku sudah cukup senang kamu berada di sampingku. Sahut Langit yang tidak mempermasalahkan itu. Ada baiknya kita ikuti saran Mama. Yang mana? Modal untuk kafe? Bukan. Kalau itu akan menjadi urusanku. Kita sepertinya harus mulai program. Jadi besok siang,
Aku akan menjemputmu ke mall. Kita akan melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter kandungan. Seharusnya Koko sedang berada di bioskop untuk menonton. Tepatnya, bukan menonton film, melainkan menonton Zelin dan Langit. Dia sengaja menghindariku, gerutunya, sembari meminum whisky yang baru saja dipesannya. Aku tidak akan membiarkanmu bersama dengannya. Aku akan mengambilmu kembali. Gumamnya lalu meminta kembali whisky kepada bartender. Dia segera meneguk minuman haram itu sekali teguk dan kembali mengulangi sampai beberapa gelas. Lalu datang seorang wanita dan duduk di kursi yang ada di sampingnya. Wanita itu melirik ke Koko, begitupun sebaliknya. Rambut yang panjang dan kulit yang putih serta badan yang semok membuatnya seperti melihat Zelin. Zelin, gumamnya, dan segera mendekati wanita itu. Seorang PSK ada di sampingnya, tapi tatapannya serasa menatap wanita pujaannya. Zelin, gumamnya sembari mengelus pipi si wanita PSK. Kemudian wanita itu segera beranjak dan Koko mengikuti dari belakang. Wanita itu berjalan berlenggak-lenggok sembari terus menggoda pria di belakangnya. Koko terus mengikuti wanita itu yang ternyata mengajaknya ke sebuah kamar. Wanita itu masuk ke dalam kamar, begitupun dengan Koko. Dia langsung mencium wanita itu yang dilihat seperti Zelin. "Ah sayang, jangan buru-buru, aku mandi dulu," ujar si wanita lalu menutup pintu kamar. Tapi Koko sudah sangat bergairah. Dia segera mencium wanita itu dengan sangat rakus. Bahkan ceruk leher wanita itu juga diciumnya. Wanita itu tersenyum sembari bergeliat-geli. Kemudian Koko mengangkat wanita itu dan mereka kembali berciuman lalu menjatuhkan wanita itu ke atas tempat tidur. Koko sangat bergairah, yang dilihatnya hanya Zelin. Dia melihat Zelin sedang menggodanya, padahal seorang wanita PSK sedang berada di depannya. Koko terus menciumi wanita itu. Lalu terjadilah pergumulan di sana. Wanita PSK itu dapat merasakan besarnya milik Koko. Dia sampai kewalahan menghadapi kehebatan Koko yang sepertinya sangat kuat di atas ranjang. "Aku tidak sanggup," rengek wanita itu, yang pada saat itu Koko sedang berada di atasnya dengan posisi menungging. Tapi Koko seperti tidak mendengar rengekan wanita itu. Dia terus memompa tubuh wanita itu yang dia pikirkan Zelin adalah istrinya. Bias sinar mentari masuk ke dalam celah-celah kamar, sontak membuat Koko terbangun. Dia menutup silau cahaya mentari dengan tangannya. Ketika itu, dia dapat merasakan ada yang bergerak di sampingnya. Koko segera berbalik. Terlihat seorang wanita tengah tertidur pulas dengan ditutupi sebuah selimut. Wajah wanita itu tertutupi rambut. "Zelin," gumamnya, kemudian segera merapikan rambut yang ada di wajah si wanita. Matanya langsung terbelalak ketika melihat ada wanita lain di sampingnya. "Siapa kamu?" teriak Koko, membuat wanita itu terbangun. "Pagi sayang," saut wanita itu dengan suara serak khas bangun tidur. "Keluar kamu dari sini," usir Koko. "Oke." Wanita itu segera turun dari tempat tidur. Dengan tubuh yang polos dan memakai pakaian yang berceceran di lantai, Koko buru-buru memalingkan wajahnya. "Kenapa kamu terlihat malu? Tadi malam, kamu sungguh liar. Aku sampai kewalahan menghadapimu. Siapapun kekasihmu, pasti akan sangat puas dengan permainanmu," ujar si PSK sembari memakai pakaian. "Keluar!" usir Koko tanpa mau melihat wanita itu. "Baik sayang." Wanita itu segera mendekati celana Koko yang tergeletak di lantai. Dia segera mengambil dompet Koko. Sontak Koko langsung turun dari tempat tidur. "Siapa yang menyuruhmu mengambil uangku?" suruh Koko sembari menekan lengan wanita itu dengan keras. "Ah, sakit." Wanita itu melepaskan dompet Koko, kemudian menatap Koko yang tidak menggunakan apa-apa. "Kamu mau menggoda aku?" Koko segera menjauh dan mengambil pakaiannya, lalu membawa ke kamar mandi. Dia buru-buru memakai pakaian tanpa harus membersihkan tubuhnya. Ketika keluar dari kamar mandi, pintu diketuk, sedangkan wanita PSK tadi tidak ada di tempat. Koko segera membuka pintu dan sebuah pukulan langsung didapatkannya. Tubuhnya langsung tersungkur ke lantai. "Ambil uangnya," titah pria itu kepada si wanita PSK. Koko menahan dompetnya, tapi dia dipukul kembali oleh dua pria berbadan besar. "Jika kamu tidak mau bayar jasanya, jangan pernah mengajaknya tidur," suruh pria itu sembari memukul wajah Koko sehingga sudut bibirnya berdarah. Mereka meninggalkan Koko setelah wanita itu mengambil semua uang yang ada di dompet. Koko meringis sakit dan segera bangkit. Dia mengambil kembali dompetnya dan melihat wajahnya yang lebam, serta sudut bibir dan pelipis telah berdarah. Koko segera keluar dari klub itu dan segera menuju tempat parkir. Di dalam mobil, dia mengutuk kebodohannya. "Sial," gerutunya. Kemudian mulai menyalakan mesin mobil.
Dia segera menekan pedal gas dengan kecepatan sedang. Berulang kali dia menggelengkan kepala dan mengusap matanya, disebabkan pelipisnya yang berdarah. Dia terus mengusap pelipisnya sembari tetap mengemudi, sampai dia menabrak mobil lain yang ada di depannya. Si pengendara yang di depan Koko segera turun dari mobil dan menghampiri Koko yang terus mengusap darah yang menghalangi penglihatannya. Pengendara itu mengetuk jendela mobil. Koko segera menoleh. "Keluar!" teriak pria itu. Koko segera keluar dari mobil. Dan ketika dia keluar, si pengendara yang mobilnya ditabrak Koko kaget karena Koko telah berdarah. Kejadian itu membuat kemacetan. "Ganti rugi," seru pria itu yang tidak peduli jika Koko telah berdarah. Koko hanya diam. Dia mulai pusing karena darah yang terus saja mengalir. Karena Koko tidak menjawab, membuat si pengendara kesal. Dia memegang kerah kemeja Koko dan membenturkan badan Koko ke bodi mobil. Dan semua itu dilihat pengendara lain. Pada saat itu, mobil keluarga Basam melewati jalan itu. Sira memicingkan matanya ketika melihat sosok yang tengah berdarah. Orang lain akan berpikir jika si pria yang ditabrak Koko sedang menganiaya, padahal kenyataannya Koko telah terluka lebih dulu. "Om Koko," gumamnya. "Pak, berhenti," suruh Sira. Mobil keluarga Basam langsung berhenti beberapa meter dari mobil Koko dan mobil si pria yang terus meminta pertanggungjawaban dari Koko. "Hei," seru Sira, membuat si pria menoleh. Sedangkan Koko tidak dapat melihat dengan jelas. "Lepaskan dia, kita Sira." Sedari tadi, banyak orang di situ, tapi seperti tidak peduli. Mereka tidak ingin terlibat dengan masalah yang mereka lihat. "Siapa kamu?" tanya si pria. "Aku temannya." "Lepaskan dia, atau kamu akan aku laporkan ke kantor polisi," ancam Sira. "Hei, temanmu baru saja menabrak mobilku." Pria itu menunjuk ke arah bagian belakang mobilnya yang telah penyok. Sira melihat yang ditunjuk pria itu. "Kenapa kamu main tangan? Masalah ini bisa diselesaikan baik-baik." "Siapa yang main tangan?" "Pria itu sudah terluka lebih dulu. Kita bawa dia ke rumah sakit, setelah itu kita bicarakan di sana," ujar Sira, kemudian meminta sopir keluarga Basam memarkirkan mobil Koko di depan minimarket. "Ayo," ajak Sira sembari membawa Koko ke mobil keluarga Basam. Koko menoleh dan melihat dengan seksama. "Ayo om, kamu berdarah," ajak Sira. Bersambung.